Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Nur Faisal. Ini 1741258 Prodi Nautika, perusahaan Pertamina Transkontinental, kapal supply vessel Trasco Andalas. Baik, saya ingin menjelaskan mengenai PDTL, peraturan pencegahan tubrukan di laut atau COLREG, Collision Regulation. Bagian A. Bagian A itu umum. Yang pertama, application atau penerapan. Artinya, aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas di perairan yang ada hubungannya dengan laut dan setiap perairan yang dapat dilayari oleh kapal. Aturan kedua, responsibility atau tanggung jawab. Yang diminta di pertanggungjawaban adalah kapal sebagai institusi pemilik kapal, yaitu nahkoda, awak kapal. Aturan 3, general definition atau definisi umum, yang artinya kapal yang mencakup setiap jenis keadaan air, termasuk kapal tanpa berat pengaman dan pesawat terbang laut yang digunakan atau dapat digunakan sebagai sarana pengangkutan di air. Kapal tenaga yang digerakkan oleh mesin. Terus kapal layar yang digerakkan dengan layar. Ketentuan mesin pergeraknya apabila dilengkapi tidak digunakan. Kedua, steril and sailing atau mengemudikan kapal dan melayarkan kapal. Aturan 4 itu application atau penerapan. Penerapan yang dimaksud yang berlaku pada setiap kondisi penglihatan. Aturan 5, lookout atau pengamatan. Pengamatan yang menggunakan penglihatan, pendengaran maupun semua sarana yang tersedia sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tubrukan. Aturan 6, safe speed atau kecepatan aman. Artinya kecepatan terkendali kapal sehingga dapat menghindari bahaya tubrukan secara cepat, tepat, dan efisien. Aturan 7, risk of collision atau bahaya tubrukan, di mana yang artinya dianggap ada jika 1, timbul keraguan, 2, baringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti, yang ketiga, mendekati sebuah tundaan, yang keempat, mendekati kapal besar, yang kelima, mendekati kapal dengan jarak dekat. Aturan 8, action to avoid collision atau tindakan untuk menghindari bahaya.
tubrukan yang artinya itu mengambil tindakan tegas, perubahan haluan yang cukup besar, menghindari situasi meruncing, menjaga jarak aman, mengurangi dan menghentikan kecepatan. Aturan 9, narrow channel atau alur pelayaran sempit, di mana yang artinya ini kapal yang berlayar di alur perairan sempit. Yang pertama, mempertahankan jarak sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran. Terus tidak boleh melintangi penyeberangan kapal, maksudnya tidak boleh melintangi penyeberangan kapal lain. Aturan 10, traffic separation signals atau bagan pemisah lalu lintas. Kapal yang berlayar di bagan pemisah yang pertama berlayar dalam alur lalu lintas yang menghindari memotong jalur, menghindari berlabuh jangkar. Ya. Section 2 atau bab 2 untuk kapal yang melihat satu sama lain. Aturan 11, application atau biasa disebut penerapan, yang artinya seksi ini berlaku bagi kapal yang saling melihat. Aturan 12, sailing vessel atau kapal layar, artinya apabila sebuah kapal layar sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan jika masing-masing mendapatkan angin pada lambung yang berlainan. Aturan 13, overtaking atau penyusulan, artinya sebuah kapal dikatakan menyusul atau mendekati kapal lain dengan jarak 22,5 derajat di belakang arah melintang sehingga kapal tersebut yang disusunya itu pada malam hari hanya bisa melihat lampu buritannya. Aturan 14, head on situation, artinya dua kapal tenaga bertemu pada haluan berlawanan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan. Artinya maka masing-masing kapal harus merubah haluannya ke kanan sehingga akan berpapasan pada lambung kirinya. Aturan 15, crossing situation atau situasi bersilangan, artinya dua buah kapal tenaga yang haluannya bersilangan yang mengakibatkan bahaya tubrukan kapal yang mendapatkan kapal lain pada lambung kanannya harus menyimpan. Aturan 16, the give way vessel atau tindakan kapal yang memberi jalan, yang artinya kapal yang mengambil tindakan yang cukup sedikit mungkin untuk menghindari bahaya tubrukan.
Aturan 17, stand on vessel atau tindakan kapal yang bertahan. Apabila melihat kapal lain yang wajibkan menyimpan, itu tidak diambil tindakan, maka kapal yang terakhir itu boleh bertindak mengambil tindakan itu. Aturan 18, responsibility between vessel atau tanggung jawab antar kapal. Misalnya kapal tenaga yang sedang berlayar harus menyimpan dari kapal yang tidak dapat diolah gerak. 2 kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. 3 kapal yang sedang menangkap ikan. Section 3 pada penglihatan terbatas. Aturan 19, rectrice visibility atau setiap kapal harus memperhatikan suasana dan keadaan penglihatan terbatas. Bagian C, light and shape atau lampu dan bentuk-bentuk. Aturan 20, application atau penerapan, di mana lampu-lampu yang dinyalakan dari matahari terbenam sampai matahari terbit, dan pada siang hari kita penglihatan terbatas. Terus sosok benda yang dipasang dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Aturan 21, definition lampu tiang. Lampu putih ditempatkan di atas garis pertengahan muka belakang kapal dengan cahaya tetap dengan busur 225 derajat, lampu lambung, lampu hijau di lambung kanan, dan lampu merah di lambung kiri dengan busur 112,5 derajat lampu buritan. Lampu putih dekat buritan dengan busur 135 derajat. Lampu tunda, lampu kuning dengan ciri yang sama dengan lampu buritan, lampu keliling. Lampu yang meliputi busur 360 derajat itu lampu cerlan. Lampu yang berkedip dengan selang waktu pada frekuensi 120 kelipan per menit. Aturan 22, visibility of light atau daya tampak lampu-lampu kapal panjang 50 meter. Lampu tian 6 mil, lambung 3 mil, keliling 3 mil, kapal 12 sampai 50 meter, lampu tian 5 mil, lambung buritan, tunda, keliling masing-masing 2 mil, kapal 12 meter, tiannya itu 2 mil, lambung 1 mil, buritannya 2 mil, keliling 2 mil. Terus aturan 23, power driven vessel, kapal yang tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan lampu
tiang depan, tiang belakang, lambung buritan. Aturan 24, towing and passing atau menunda dan mendorong harus memperlihatkan dua lampu tiang panjang kapal. Panjang kapal itu 50 apabila panjang lebih 200 meter, 3 lampu tiang tegak lurus, lampu lambung buritan, lampu tunda, sosok belah ketupat. Aturan 25, leg for sailing and rowing vessel. Kapal yang sedang berlayar dan kapal yang digerakkan menggunakan dayung memperlihatkan lampu lambung dan lampu buritan. Aturan 26, fishing vessel. Kapal 50 meter memperlihatkan dua lampu keliling warna hijau dan putih, yaitu sosok benda-benda kerucut saling bertemu. Kapal yang 20, sosok keranjang lampu lambung, lampu buritan. Aturan 27, vessel not under command or restrict in the facility to maneuver. Artinya kapal yang tidak dapat diolah gerak atau terbatas kemampuan olah geraknya. Kapal tidak boleh diolah gerak, harus memperlihatkan dua lampu merah keliling, sosok benda, dua bola hitam, lampu buritan, lampu lambung, atau kapal yang terbatas kemampuan olah gerak. Lampu keliling, dua merah tertinggi dan terendah, satu putih di tengah sosok benda, dua bola hitam tertinggi dan terendah, dan satu belah ketupat di tengah lampu buritan. Lampu lambung. Aturan 28, vessel constrained on the tracks, atau kapal yang terkekang oleh syaratnya, yaitu memperlihatkan sama dengan kapal tenaga, 3 lampu merah keliling, sosok benda silinder. Aturan 29, pilot vessel. Kapal pandu memperlihatkan 2 lampu keliling putih teratas dan merah di bawah lampu lambung dan buritan. Aturan 30, vessel across and aground. Kapal yang berlabuh jangkar memperlihatkan 1 lampu putih di depan dan satu bola kapal kandas, 2 lampu merah keliling dan sosok benda, 3 bola hitam. Aturan 31, seaplanes atau pesawat terbang laut harus memperlihatkan lampu-lampu dan sosok benda dan sifat-sifat dan kedudukannya semirip mungkin dengannya. Bagian D, sound and light signal. 32, aturan 32, definition atau definisi, yang artinya
Sulin adalah alat isyarat menghasilkan tiupan yang ditetapkan dalam aturan ini, seperti tiupan pendek, tiupan yang lamanya 1 detik, tiupan panjang, tiupan yang lamanya 4 sampai 6 detik. Aturan 33 equipment atau perlengkapan isyarat bunyi, yaitu kapal yang panjangnya lebih dari 12 meter. Kapal yang harus dilengkapi dengan sulin dan genta. Panjang lebih dari 100 meter ditambahkan gon. Aturan 34 maneuvering and warning signal, yaitu isyarat olah gerak dan isyarat peringatan sinyal. Tanda ini digunakan ketika kapal melihat suatu sama lain. Aturan 35 signal to be set and restrict visibility. Isyarat bunyi dalam keadaan tampak terbatas ini digunakan ketika dalam keadaan terbatas. Aturan 36 attention signal. Yang dimaksud attention signal itu isyarat perhatian. Setiap kapal boleh memperlihatkan isyarat bunyi atau cahaya untuk menarik perhatian kapal lain. Terima kasih. Assalamualaikum.